Selamat datang di podcast kami. Kami akan membahas tentang isu yang sedang viral saat ini tentang politik luar negeri terkait dengan larangan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh negara barat melalui gugatan di WTO. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dan ini rekan saya Aska Feferultakin. Untuk yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit terkait hilirisasi nikel yang terjadi belakangan ini. Jadi Indonesia belakangan ini digugat oleh Barat melalui WTO dikarenakan kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan hilirisasi nikel. Di lain sisi, kebijakan ini bisa menguntungkan bagi pendapatan negara dan kemajuan sektor industri. Namun hal ini juga dapat memiliki dampak ketergantungan terhadap industri nikel karena konsumen dari produk nikel Indonesia beberapa negara diantaranya adalah Cina dan Singapura. Nah, menurut Mas sendiri, itu apa sih hilirisasi nikel itu? Lalu kenapa sih Indonesia sampai digugat oleh WTO? Jadi hilirisasi nikel itu mengolah nikel dari benda nikel yang mentah menjadi benda nikel yang sudah jadi, agar margin keuntungannya bisa menjadi lebih besar. Lalu kenapa Indonesia bisa digugat dari luar negeri, terutama WTO? Karena WTO itu menganggap Indonesia belum bisa memproduksi nikel yang baik dan infrastrukturnya dianggap kurang dan tidak memenuhi standar dari WTO. Jadi Indonesia digugat. Lalu menurut Mas Aska sendiri, ini dengan peristiwa saat ini sudah terjadi, apakah hilirisasi industri nikel Indonesia masih bisa dilakukan dengan peristiwa yang telah terjadi? Menurut saya hilirisasi nikel masih bisa dilakukan dengan cara Indonesia meningkatkan SDM-nya dan mesiapkan infrastrukturnya agar nikel yang dibuat oleh Indonesia itu bisa memenuhi standar WTO. Lalu menurut Mas sendiri, apakah sektor industri masih bisa ditingkatkan atau tidak? Tentu sangat masih bisa dengan cara kita meningkatkan infrastruktur yang lebih baik, terus kita memfokuskan dana dari negara untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dan menyiapkan SDM yang juga lebih baik. Oke. Lalu menurut Mas sendiri, apakah sektor industri masih bisa ditingkatkan apa tidak? Jika masih bisa, ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara memfokuskan, salah satunya adalah memfokuskan dana dari negara untuk perkembangan infrastruktur dan pendidikan terutama di bidang industri, dan bekerja sama dengan negara-negara yang sudah memiliki perkembangan maju atau teknologi maju di bidang pertambangan nikel. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya, Mas. Dengan meningkatkan industri dan lebih fokus kepada SDM, maka diharapkan Indonesia menjadi lebih baik dalam pengolahan, terutama di pengolahan industrinya. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa hilirisasi nikel itu cukup penting karena bisa menunjukkan perekonomian negara dan dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah dunia, serta pemerintah harus memperhatikan sektor industri yang masih mengalami kekurangan dalam hal kualitas serta harus meningkatkan sumber daya manusia agar dapat mengelola sektor industri tersebut menjadi lebih baik dan lebih makmur lagi. Oke, itu dia penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Kita berharap negara kita dapat maju dengan usaha dan peningkatan kualitas pada sektor ini. Semoga obrolan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton podcast kami. Sampai ketemu di podcast kami berikutnya.